Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehani Fadila, perwakilan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang gizi pada lansia. Yang beranggota ada Adi Juniarto, Eka Yuliana, Nuraini Habibah, dan Siti Sucianti Nurkasyana. Ya, lansia. Apa itu lansia? Manusia lanjut usia. Nah, mereka yang telah berumur 65 tahun ke atas. Gizi tersendiri adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan ya guys. Terus ada juga peran gizi nutrisi pada lansia. Apa itu? Peran nutrisi sangat penting untuk pasien lansia yang terkena penyakit degeneratif, sebab yang menimpa mereka karena proses ketuaan di mana kemampuan tubuh untuk melakukan regenerasi sel mulai menurun disebabkan karena hormon pertumbuhan yang mulai menurun seiring bertambahnya usia. Peran nutrisi adalah memenuhi kebutuhan gizi tubuh untuk menjalankan metabolisme, melawan radikal atau radikal bebas, dan merangsang proses regenerasi sel baru untuk memperbaiki fungsi organ. Next, pemantauan status gizi pada lansia. Status gizi pada lansia dapat dinilai dengan cara-cara yang baku bagi berbagai tahapan umur, yakni penilaian secara langsung dan tak langsung. Penilaian secara langsung dilakukan melalui pemeriksaan klinik, antropometrik, biokimia, dan biofisik. Next, di sini ada pencegahan masalah nutrisi pada lansia. Penimbangan berat badan. Yang pertama, penimbangan berat badan dilakukan secara teratur minimal 1 minggu sekali. Nah, kita harus waspadai peningkatan BB atau penurunan BB lebih dari 0,5 kg per minggu. Yang kedua, menghitung berat badan ideal pada dewasa. Nah, ini ada catatannya untuk wanita dengan tinggi badan kurang dari 150 cm dan untuk pria dengan tinggi badan kurang dari 160 cm. Digunakan rumus yaitu berat badan ideal sama dengan tinggi badan dalam cm sampai 100. Jika berat badan lebih ideal artinya gizi berlebih. Jika berat badan kurang dari ideal artinya kurang gizi. Pedoman umum gizi seimbang untuk lansia. Khusus untuk Indonesia, Departemen Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Umum Gizi Seimbang atau disingkat PUGS. Depkes 1995 yang berisi 13 pesan dasar gizi seimbang bagi lansia dengan dasar PUGS dan dengan mempertimbangkan pengurangan berbagai resiko penyakit degenerasi yang dihadapi para lansia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adi Juniarto. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Ya, selanjutnya pedoman umum gizi seimbang untuk lansia. Khusus untuk Indonesia, Departemen Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) Depkes
1995 yang berisi 13 pesan dasar gizi seimbang bagi lansia dengan dasar PUGS dan dengan mempertimbangkan pengurangan berbagai risiko penyakit degenerasi yang dihadapi para lansia. Selanjutnya, yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Kedua, makanlah sumber karbohidrat kompleks, serealia dan umbi. Kemudian yang ketiga, batasi minyak dan lemak secara berlebihan. Keempat, makanlah sumber zat besi secara bergantian antara sumber hewani dan nabati. Yang kelima, minumlah air yang bersih, aman dan cukup jumlahnya dan telah dididihkan. Yang keenam, kurangi konsumsi makanan, jajanan dan minuman yang tinggi gula murni dan lemak. Yang ketujuh, perbanyak frekuensi makan hewani, laut dalam menu harian. Yang kedelapan, gunakanlah garam berodium, namun batasi penggunaan garam secara berlebihan. Kurangi konsumsi makanan dengan pengawet. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi pada lansia. Yang pertama ada protein, lemak, karbohidrat, dan serat pangan, vitamin, dan mineral air. Selanjutnya, menu makanan sehat untuk lansia. Yang pertama, sumber karbohidrat: nasi, jagung, ketan, bihun, biskuit, kentang, mie instan, mie kering, roti tawar, singkong, talas, ubi, jalar, pisang, nangka, makaroni. Kemudian sumber protein hewani ada daging ayam, daging sapi, hati ayam dan sapi, telur unggas, ikan mas, ikan kembung, ikan sarden, bandeng, bakso daging. Kemudian yang ketiga, sumber protein nabati: kacang tanah, kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, tahu, tempe, oncom. Kemudian buah-buahan ada pepaya, belimbing, alpukat, apel, jambu biji, jeruk, mangga, nangka, pisang, ambon, sawo, semangka, sirsak, tomat. Kemudian sayuran ada bayam, buncis, beluntas, daun pepaya, daun singkong, katuk, kapri, kacang panjang, kecipir, sawi, wortel, selada. Kemudian kue ada bika Ambon, dadar gulung, getuk lindri, apem, kroket, kue pia, kue putu, risoles. Kemudian susu sapi, susu kambing, dan susu kerbau. Nah, kemudian selanjutnya para ahli gizi menganjurkan bahwa untuk lansia yang sehat, menu sehari-hari hendaknya tidak berlebihan, tetapi cukup mengandung zat gizi sesuai dengan persyaratan kebutuhan lansia. Kemudian bervariasi jenis makanan dan cara olahnya. Kemudian membatasi konsumsi lemak yang tidak kelihatan, menempel pada bahan pangan, terutama pangan hewani. Kemudian membatasi konsumsi gula dan minuman yang banyak mengandung gula. Kemudian menghindari konsumsi garam yang terlalu banyak, merokok dan minuman. Selanjutnya, faktor-faktor pengaruh kebutuhan nutrisi pada lansia. Yang pertama ada berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong. Yang kedua ada berkurangnya indera pengecapan mengakibatkan penurunan terhadap cita rasa manis, asin, asam, dan pahit. Kemudian yang ketiga, esofagus atau kerongkongan mengalami pelebaran. Keempat, rasa lapar menurun, asam lambung menurun. Kelima, gerakan usus atau gerak peristaltik lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi. Dan yang keenam, penyerapan makanan di usus menurun. Selanjutnya, sajian lengkap gizi bagi lansia. Contoh lansia dalam satu hari. Waktu makan pagi: pria 2200 kal, 1,5 gelas nasi atau pengganti, 1 butir telur mata sapi, 100 gram sayuran, cah kangkung, 1 gelas susu skim. Kemudian wanita 1850 kal, 1 gelas nasi atau pengganti, 1 butir telur, 100 gram sayuran, 1 gelas susu skim. Pukul 10. Kemudian pukul 10 siang, snack atau buah nagasari, 1,5 gelas nasi, 50 gram daging ikan unggas, pepes ikan, 25 gram tempe atau kacang-kacangan, tempe bebek, tomat, 150 gram sayur asem, 1 potong buah semangka. Snack atau buahnya 1 gelas nasi,
50 gram daging ikan unggas, 25 gram tempe kacang-kacangan, 150 gram sayur-sayuran, 1 potong buah. Next, selanjutnya pukul 17.00 malam, snack buah bubur kacang hijau, 1,5 gelas nasi, 50 gram daging ikan unggas bakso daging, 50 gram tahu hot tahu, 150 gram sayuran sup sayur, 1 potong buah pisang. Snack atau buah 1 gelas nasi, 50 gram daging ikan unggas, 50 gram tahu, 150 gram sayuran, 1 potong buah. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.